Sebelum melakukan moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha. Di akhir keberadaannya, ia meminta kepada Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunan dari keluarganya yaitu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kalian baru bergabung di channel aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe channel aku ya. Oh ya, hari ini aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku sehingga aku bisa mencapai 1k viewers pada video yang sebelumnya. Semoga the next video aku semakin banyak yang nonton ya. Baiklah, hari ini aku akan bahas mengenai moksa. Mungkin banyak orang tidak mengetahui istilah arti moksa, atau dalam arti yaitu meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moksa berarti tingkatan lepas dari ikatan dunia. Sedangkan menurut Wikipedia, moksa merupakan konsep agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian melepaskan diri dari segala ikatan dunia serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Dan istilah moksa ini sudah dikenal beratus-ratus tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada zaman kerajaan. Berbicara masalah moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini mengalami moksa atau menghilang tanpa jejak. Bahkan sampai sekarang jasadnya tidak diketahui. Berikut ini kita akan bahas mengenai tokoh terkenal di Indonesia yang mengalami moksa. Siapa sajakah mereka? Oke, stay tune. Prabu Siliwangi merupakan salah satu raja Pajajaran yang sangat terkenal dan sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut dan membuat negeri Sunda menjadi terkenal se-Nusantara. Ketika Islam masuk ke Nusantara, dia didesak untuk meninggalkan ajaran agama terdahulu dan masuk menjadi seorang mu'alaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk Islam. Namun, sebelum ia melakukan moksa, ia memberi wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Sama halnya dengan Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V merupakan raja kesekian dari kerajaan Majapahit yang melakukan moksa setelah melarikan diri dari kerajaannya dikarenakan kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum melakukan moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha. Di akhir keberadaannya, ia meminta kepada Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunan dari keluarganya yaitu cucunya untuk mengislamkannya. Dan setelah menjadi mu'alaf, Prabu Brawijaya V melakukan tingkat akhir di Gunung Lawu dan melakukan moksa. Ada dua versi mengenai akhir hidup Mahapati Gajah Mada. Yang pertama, dia diceritakan sakit dan akhirnya meninggal dunia pada 1364. Hal ini sesuai dengan yang diceritakan dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama. Versi kedua mengatakan bahwa Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda melawan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang tersebut. Sebelum tertangkap untuk diadili dan dibunuh, Gajah Mada melakukan semedi dan akhirnya melakukan moksa hingga sekarang. Dikenal dengan nama Jayabaya, dia adalah seorang raja yang merupakan pewaris tahta dari Prabu Airlangga yang mendapat jatah di wilayah Jenggala atau Kediri. Sedangkan saudaranya yaitu Jayasabah mendapatkan jatah daerah wilayah kekuasaan lain yaitu Penjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus melakukan perang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayabasa kalah sehingga seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya yang berpusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan membuat kerajaan yang dipimpinnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah telah membunuh saudaranya sendiri yaitu Jayabasa telah terus-menerus menghantui Jayabaya. Kesaktian dan keberhasilannya menjadi seorang pilihan menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa.
Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Menurut banyak pakar, Sabdo Palonoyo merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit banyak orang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual dari Prabu Brawijaya V yang kecewa karena rajanya memutuskan untuk masuk Islam, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dan moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf. Nah, salah satu tokoh yang disebut-sebut melakukan moksa selanjutnya yaitu adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Suprijadi. Memang sampai sekarang kisahnya masih simpang siur dan tidak pasti kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa Suprijadi meninggal sewaktu memberontak dari Jepang yang kala itu menjajah Indonesia, dan ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar ini menghilang tanpa bekas alias moksa. Bagi sebagian orang, menghilangnya Suprijadi sempat dijadikan bahan lelucon, yaitu menghilang tidak dapat kembali. Namun, bagi orang lain, khususnya orang-orang zaman dahulu, menganggap bahwa moksanya Suprijadi adalah benar dan akan kembali muncul jika Indonesia sudah dalam keadaan teramat gawat. Mungkin sebagian orang tidak percaya akan kejadian moksa, terlebih lagi yang telah dialami oleh tokoh-tokoh terkenal di atas tadi. Namun, secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut telah diyakini akan kebenarannya dan terus dilestarikan turun-temurun ceritanya. Percaya atau tidak, hanya Anda yang dapat menentukan. Oke guys, sekian penjelasan mengenai tokoh-tokoh terkenal Indonesia yang melakukan moksa. Semoga kalian menikmati penjelasannya ya. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye!